Mak begitu, begitu wae. Sampai panitia pembangunan musola datang, assalamualaikum, waalaikumsalam. Ada ini tuh benarin lagi pada kemarin. Ngomong-ngomong malam rapat pembangunan musola mau direnovasi. Semua warga pada datang. LPM nyampe, RW datang, RT pada berbaris. Warga semuanya pada datang. Lah ente makan masa Allah dilambe-lambe udah dikirimin surat udah ngapa kagak datang. Bukan apa-apa ya anak, emang lagi sibuk bener ini. Anak lagi urusan baik ini. Anak lagi kejar-kejar baik. Jadi emang keputusan rapatnya bagaimana lagi malam. Ya begini itu musola mau di keramik temboknya masih kurang 150 meter. LPM udah nyaut pada tekyanan 50 meter, RW 50 meter, yang lainnya masing-masing bagaimana kesanggupannya dah. Tinggal ente doang yang belum nyaut. Ngomong-ngomong begini, anak bukan kagak punya duit ini. Ya emang ini anak lagi bisnis lah ini, anak yang mulai sibuk-sibuknya. Begini dah doain, mudah-mudahan biar bisnis anak gol ya. Pendekannya kalau bisnis anak gol, ontong kaci peribahasa kata itu keramik musola 150 meter. 500 meter anak tekel dewet. Ujung-ujung anak sedekah kagak bisnis orang meleduk. Tuh. Begitu. Dunia. Aulam yadal pigo platin atau senantiasa dia dalam kelalaian. Ibadah ujung-ujungan terlunta-lunta terbelengkalai. Ata dana minhul ajal kagak kerasa, ajal semakin ada semakin dekat. Begitu ngaca kulit pipi udah mulai turun, kelopak mata udah mulai pada kudung, batang hidung udah mulai nunduk, pojokan mata udah mulai berair, gigi udah mulai banyak yang gugur. Rambut putih udah mulai bertabur, kulit pala udah mulai pada betompel, alis sudah mulai pada rebah, lubang hidung udah nyumpel uban pada nyocok, jalan udah mulai ngijing, ya tua udah selalu gitu kok, tua udah. Hatta dana minhul ajal kagak kerasa. Kematian udah semakin dekat. Ngapa ketipu tuh sama dunia? Dibuai-buai luar biasa. Dunia karena terlalu amat cinta sampai rupa sama akhirat. Nggak ingat kalau bakalan mati. Padahal tanda akhir zaman diantaranya banyak orang mati mendadak. Benar apa benar? Udah iya. Makanya kata As-Sauki kam min sahihin mata bi ghairi illah wa kam min alilin asahinna min adahri. Berapa banyak orang yang lagi seger bugar mati jatuh ketepuk kagak kepungut orang pakai proses sakit. Wa kam min alilin asahinna min adahri. Tapi kagak sedikit orang yang udah sakit lama bertahun-tahun tapi kagak mati-mati, belum juga berpulang ke rahmatullah. Yang lagi seger bugar badannya lintuh. Luar biasa usia masih muda, bini cakep, duit banyak, boh, mobil bagus, lagi ngaso, tengkurap di atas tang mobil, kaca mobil tutup rapat, mesin mati, AC hidup baik, mati keracunan, tuh. Apalagi zaman sekarang udah zaman canggih, CCTV ada di mana-mana. Alfamart, Indomaret ada CCTV, musola, masjid, hotel. Wah, udah CCTV udah penuh, udah merapak sampai pertigaan lampu merah ada CCTV. Yang kadang-kadang detik-detik kematian seseorang bisa terekam oleh CCTV. Di Facebook ada YouTube-nya, ada videonya, sokan di-share sama bocah. Saya kan kadang-kadang suka ngeliat Facebook. Temen saya banyak hampir 5.000. Dia dari muda sampai tua, perempuan, laki-laki, janda ada 750 kali Pak Jasnawi temen saya. Itu dari yang sekel sampai yang gober ada semua itu.
banyak. Masya Allah di bos nih. Ada yang lagi sujud, kagak bangun lagi sembahyang berjamaah, bagus mati. Ada yang lagi baca Quran, ada yang lagi dzikir, ada yang lagi ngimamin, ada yang lagi bawain acara, ada yang lagi kampanye. Saya lihat itu orang perempuan langsung musruk dari atas panggung. Bahkan ada kesebelasan bola dari Afrika. Begitu turun ke lapangan mati bareng sambil gedek. Ada gitu. Tuh begitu. Siapa yang tahu? Makanya jangan heran apalagi zaman sekarang orang mati mendadak udah orang heran pisan. Ada yang subuh masih hidup. Johor udah mati orang heran. Johor masih hidup. Asar udah dirubung-rubung, kagak heran. Asar masih hidup, maghrib udah diyasinin, orang heran. Maghrib masih hidup, isya udah ditangisin, orang heran. Isya masih hidup, subuh udah mati, kagak heran. Yang heran mah subuh mati, Johor gerada-geredek naik motor. Tuh. Subuh mah udah diajanin, orang bangun. Dikomatin, kagak bangun. Disairin, orang uget pisan. Johor ada muadzan di musola, yang lain pada berangkat ke musola. Ajan di masjid, berangkat ke masjid. Dia lagi manggul-manggul gala, ujungnya kukusan, asruk-asrukan ke kebun gala. Baru talang-teleng nyari punan gembel, ngapain ngerojokin krotok. Kan bukan orang sini. Itu mah orang Spanyol. Orang Spanyol itu mah bukan orang sini. Itu begitu. Masya Allah. Itu kematian begitu. Yang kedua, wa yuhibbun ad-dur wa yansaunal kubur. Mereka begitu amat cinta, pada demen, pada resep, pada kesemsem sama permata dan kemewahan perhiasan dunia, tapi dia lupa dengan alam kubur, dengan apa dia hias. Makanya kata Nabi, inna ahadakum idza mata, sesungguhnya salah seorang di antara kalian apabila mati, uridok maka ada hubil godati wal asi, maka diunjukin, diperlihatkan tempat duduknya pagi dan sore. Pagi sore diunjukin. Fa in kana min ahlil jannah fa min ahlil jannah. Kalau dia bakalan calon penghuni surga, diunjukin pagi sore surga. Fa in kana min ahlin nar fa min ahlin nar. Kalau dia bakalan jadi calon penghuni neraka, diunjukin pagi sore neraka. Kalau calon penghuni surga, pagi sore diunjukin di Fulan bin Fulan. Tempat duduk kamu tuh surga luar biasa, pintunya ngablak, coba no lihat, masya Allah lega pisan tuh di surga. Ke surga kan enak bener. Kata surat Muhammad ayat 14, di dalam surga ada sungai yang mengalir. Mimain goiri asinin, airnya jernih kagak payah, kalau diminum seger erok sih nggak ada apa-apanya. Di dalam sorga ada sungai yang mengalir min labanin lam yatagoyar to'mu, airnya air susu yang kagak pernah berubah rasanya, kagak pernah basi. Beda sama susu dunia. Susu dunia mah pagi diseduh, sore udah lender. Sore diseduh, malam udah encer. Bener? Lah iya. Tapi kalau susu surga enggak pernah berubah lagi, kok bukan segelas dua gelas, bukan seteko dua teko, setermos dua termos, kali ngerojok bek, panting gerugul, air susu. Buat siapa itu? Kata Allah, a'dadtu libadiyah sholihin amala ainun ra'at wala udunun sami'at wala khotara ala qalbil basar. Aku sediakan buat hamba-hambaku yang pada soleh, yang pada bagus amalnya, pada bagus akhlaknya, pada bagus akidahnya. Tuh,
sebuah karunia pahala besar anugerah yang kagak terkira, yaitu sorga yang kagak pernah dilihat sama mata, kagak pernah kedengeran sama telinga, kagak pernah terbersih dalam hati manusia. Itu sorga. Bahkan di dalam riwayat yang lain, balhum matolaktum, bahkan tidak seperti apa yang engkau hayalkan, engkau bayangkan, engkau imajinasikan. Ada film cemen ya, Dragon Ball. Wah, ada kerajaan langit ya, kerajaan apa enggak begitu. Namanya sama, itu susu dengan susu dunia, hakikatnya beda. Di sorga ada apel, di dunia ada. Di sorga ada delima, di dunia ada delima. Di sorga ada anggur, di dunia ada anggur. Di sorga ada apel, di dunia ada apel. Namanya sama, hakikatnya beda. Makanya susu itu kali-kali. Buat siapa? Hamba Allah yang soleh. Yang soleh pengen ngerasain minum susu sorga. Pengen orang kira-kira. Ini bingung apa lapar sih ini romannya. Ini saya heran, ini baru saya ini ceramah begini. Serius. Ya paling ngelamun dia romannya. Pengen. Kalau kita pengen ngerasain susu sorga, yang pertama amalnya kudu soleh, yang kedua jangan sokan sembarangan senyot-nyotnya. Tuh. Maksudnya kalau bukan harta kita, bukan susu kita, jangan diambil baik. Begitu sorga keadaannya. Di dalam sorga ada sungai yang mengalir min khomrin ladatin lisyaribin. Airnya air arak, begitu lezat kalau diminum sama penghuni sorga. Allah nyatakan khomrin, artinya arak. Arak sorga beda sama arak dunia. Bahkan dalam kitab Daqaiq halaman 25 saya pernah lihat riwayatnya, itu diceritakan saking nikmatnya tuh arak sorga, karena tidak ada kata-kata yang dapat menggambarkan dengan sempurna akan kenikmatannya. Peribahasa kata tuh arak kalau diminum sama penghuni sorga, satu kali teguk ngeplaynya 1000 tahun. Lecow itu ngeplaynya doang. Saking enaknya. Peribahasa kata. Wah, luar biasa. Pagi sore diunjukin itu pula. Wa in kana min ahlin nar fa min ahlin nar. Kalau dia bakalan penghuni neraka, diunjukin pagi sore neraka. Tuh. Wa yuqalu lahu, dan dikatakan kepadanya, hada maq'aduka hatta yab'atsakallahu ilaihi yaumal qiyamah. Wahai bulan bin bulan, ini tempat duduk lo. Lo tungguin dek sampai nanti hari kebangkitan. Diablakin pintu surga. Diperlihatkan kepada itu si ahli kubur. Bahkan ketika orang yang meninggal dunia dimasukkan ke dalam kubur, dia melihat keadaan dunia ini begitu keruhnya. Masih bisa melihat dunia. Surga neraka yang gaib dengan kodrat iradatnya Allah diperlihatkan. Bayangin, apalagi tibang keluarga, apalagi tibang orang dunia. Hadisnya sahih bab jenazah Jami'us Sahih Imamul Bukhari. Ya bisa ngelihat dunia keadaannya terus di dunia. Genengan begitu. Ternyata benar apa yang dikatakan wamal hayatud dunya ila mataul gurur. Tidaklah kehidupan dunia ini melainkan banyak goro-goroannya. Jangan heran kalau hidup di dunia banyak orang yang pada goroh baik. Ngomong mantep bener tempo-tempo ana ente utang orang bayar. La ilaha illallah. Tuh, jangan heran. Bukan orang sini. Ya, bukan orang sini. Itu mah orang Kolombia. Bisa begitu. Itulah gambarannya diunjukin tuh dunia.
Maka yang nikmat ketika kita tutup mata dalam keadaan husnul khotimah, membawa amal ibadah yang diterima, dosa dan kesalahan yang diampuni, dan meninggalkan dalam keadaan anak-anak yang selalu doain orang tua. Kan orang yang meninggal dunia, ruhnya dia berkata, masih bisa ngomong rohnya. Kata Allah dalam Al-Quran, hatta idza ja'a ahadahumul mautu qala rabbi irji'uni la'ali amalun sholihan bima taraktu. Sehingga apabila datang kematian kepada mereka, qala rohnya ngomong. Bagaimana itu omongannya roh? Dalam keterangan hadis ketika roh itu berkata, bisauti yasma'u kullu khalaiki la taqalain. Suara roh dapat terdengar oleh seluruh makhluk kecuali jin dan manusia. Malaikat dengar. Nabi pernah dikasih mukjizat sama Allah sehingga dapat mendengar orang yang diseksa lagi gegawakan di dalam kuburnya, di alam kubur. Nabi liwat di antara dua kuburan. Lalu Nabi ngambil pelapa korma, dipatahin jadi dua. Yang satu dituncelebin di makam yang satu, yang satu dituncelebin di makam yang satu. Sahabat nanya, ya Rasulullah, itu lu jadi mau ngapa? Engkau melakukan hal yang model begitu. Kata Nabi, ini dia lagi diseksa sebenarnya mah, bukan lantaran dosanya gede. Kok jadi bisa begitu? Emang mau ngapa? Ini yang satu lagi hidupnya, kalau kencing di tempat terbuka baru berdiri, kagak pakai aling-aling. Rupanya habis nonton kompetisi bola ya. Naik mobil kap terbuka, jalanannya banyak tanggulnya. Maka saya mah heran, jalanan belum diaspal, pada minta diaspal ya. Udah diaspal, ditanggulin. Kapan kata Nabi iman itu 70 cabang. Paling tingginya la ilaha illallah, paling rendahnya nyingkirin gangguan, nyingkirin duri dari jalan. Ini mah kadang-kadang bukan disingkirin tuh tanggul gede sampai tinggi, bener kan kesianan orang bunting yang naik motor ya. Lah bisa beranak bulan waktunya. Tuh makanya kalau ngecat tanggul kudu pakai ukuran. Salah-salah buatan bisa jadi dosa jariah itu. Emang mau ngapa orang kudunya mah dibuang, disingkirin. Itu iman yang paling rendah. Ini mah tempo-tempo 3 meter udah tanggul, 4 meter udah tanggul. Ya kalau anak muda memang resep ya, boncengin ceweknya naik motor, jongnya kan nungging. Dia ngebut be dari jauh sampai kenceng, ngerem mendadak lah kan kepentok. Tuh, ya cuman kalau tanggulnya sampai 50 mah belakangnya bisa penyok ya. Tuh, luar biasa. Kedengeran. Begitu dia punya anak yang soleh, dia ngomong dalam riwayat, ya warisi majamatu malan kasiran minad dunya illa taraktuhu lakum fatadkuruni bi kasirati khairikum. Wahai ahli warisku, kalau dia yang galing banda, anak-anakku, sesungguhnya apa-apa yang Baba kumpulin, Mak kumpulin waktu hidup di dunia, kagak ada yang ngikut dipendem ke kuburan Baba. Kagak ada yang ngikut dipendem ke kuburan Emak. Illa taraktuhu lakum, melainkan Baba tinggal, Emak tinggal buat lu pada semua. Fatadkuruni bi kasirati khairikum. Ingat sama Emak tong, ingat sama Baba neng. Banyak-banyak melakukan amal kebajikan, sebab dengan begitu Baba bisa kecucuran rahmat dari Allah. Waqad alam tukumul Qur'ana wal adaba. Lagi di dunia apa Baba ajarin baca tulis Al-Qur'an. Bener Baba mah kagak lancar, kagak paham saya baca tulis Al-Qur'an, pan lu gua sekolahin, gua anterin ke rumah ustaz, gua pesantrenin sampai ke Madura. Tuh, falatan sauni min du'aikum. Jangan lupa etong doain Baba, doain Emak. Jangan lu mentang-mentang bisa paling kuasa. Ono dijual itu dijual. Ono diukur itu diukur. Sampai tinggal 65 meter dekat pinggiran kuburan Babanya lagi dipatok juga.
Kata emaknya mau babay dalam kuliah, bang digusur di kita romannya bang. Habis lah kita digusur ini orang nyisa. Aduh, makanya orang telah meninggal dunia ngomong ngeruknya, Rabbi irji'uni la'ali a'malun sholihah fima taraktu. Wahai Tuhanku, pulangin lagi saya ke atas dunia. Kalau saya dibalikin lagi ke atas dunia, saya akan melakukan amal soleh terhadap apa yang pernah saya tinggalkan waktu saya hidup. Ngomong begitu. Makanya Nabi ceritain tuh. Bukan lantaran dosa gede, kalau kencing baru berdiri, ceboknya kagak bersih. Tanazzahu min baulikum fa inna amata ajabil qabri minhu. Bersihin kalau kamu cebok kencing. Makanya kalau kencing nongkrong, kaki kerek kudu lebih pendek daripada kaki kanan, telapakan kaki jingke, istibro ngedehem, tarik nafas sampai ke dada. Dikedenin. Sebab yang namanya ledeng rata-rata semuanya bengkok ngerek. Pasti dah. Ngewangnya mengerek baik. Ledeng siapa ngerek? Pasti itu. Kalau cebok ya iya, kalau bocah mah peribahasa kata emang masih paling udah 40 mah terus sampai ke atas, tempo-tempo selangnya udah gober. Ya, lagi juga bukannya air doang, tempo-tempo lem aibon ngikut keluar situ. Pan tempo-tempo ya selangnya ada yang melengkung ke bawah. Itu yang matakan jadi ngobak kalau kagak diistibroid. Maka ketika istinja di belakang lonceng kudu ditekan baru diurut. Biar katanya udah berhenti, itunya diurut mah pasti keluar lagi. Itulah penyebab tempo-tempo begitu kita bangun habis ambil wudhu, jalan berdua tindak kerasa ada yang keluar. Bersih banget kita ngeluarin celana dalam dari lemari. Habis sembahyang kita cium bau bersih. Makanya kalau di atas 40 mah 50 60 ontong pakai belagu, pakai sempak GT men. Pakai kolor lebih udah jadi gampangan ngeraupnya. Begitu. Tuh, karena umumnya orang diseksa di dalam kubur lantaran dia istinja gak kagak bersih. Yang satu lagi ya Rasul, dia ini namimah, tukang adu domba. Kalau istilah zaman sekarang mah tukang bikin hoak, ngedit video. Kalau gedeg sama orang nyambat, dia edit tuh video. Ya, ada video dikasih narasi provokatif. Manis jika berhadapan, balik belakang lain bicara. Kalau ketemu mah beradab-adab, cerangah-cerengeh. Salaman gua apa ndrek-dek. Di belakang kita habis ngupiak, orang ada nyisa kita. Tuh. Nih. Tinggalin anak yang soleh. Angkat kedua belah tangan. Mana tuh anak yang soleh? Anak yang soleh dia jaga sholat 5 waktunya. Itu kedua. Karena kalau itu ditinggal kagak jadi soleh. Maka pentingnya kita ini orang-orang Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdiyah luar biasa. B-nya ada di kampung. Jadi kalau ada orang yang meninggal, gotong royong bantu doa. Kenapa? Sebab kita tahu kita ini bukannya nabi, bukan sahabat, bukannya wali, bukannya orang yang mati syahid. Kita ini manusia biasa yang tempo-tempo lebih banyak salah dan lalainya. Bantu doa, maka pentingnya kita bergaul sama orang-orang soleh. Duduk bareng di tempat orang soleh, kumpul di tempat-tempat kebaikan. Makanya begini nih kita kumpul penting. Sebab nanti kita diingat sama teman-teman kita. Kalau begitu disolatin kata imam, bapak hadirin jamaah sholat jenazah yang dimuliakan Allah. Almarhum tentunya hidup di dunia sekian lama bergaul sama kita. Kan begitu. Kalau umpama kata ada utang piutang nanti bisa disampaikan nama warisnya. Sebab dia yang udah nanggung jawabinnya. Kalau belum ada yang nanggung jawabin, untung dipendem dulu.
Kudu diselesain dulu, kudu ada yang nanggung jawabin. Yang kedua, almarhum ini masalah luar biasa lagi adanya, rajin di masyarakat, kerja bakti kudu meromannya geten. Kalau di pengajian goroman di beguyup, ngomongnya orang kebanyakan, ngomongnya yang perlu-perlu, sama guru juga masya Allah adabnya luar biasa. Sholat berjamaahnya juga mantap. Ishadu annahu min ahlil khair. Ketika diucapkan begitu, jamaah yang menghadiri tergambarkan masa hidupnya. Iya ya, dia mah ingat bener dulu lagi yang kata hujan-hujan itu, pikiran bareng, pikiran akbar, ketuyukan jalan kaki, lagi belum ada aspal. Ingat tuh di musola goromannya di mah ada wae, biar katanya hujan beladak duduk gua kalau udah waktunya sembahyang mah. Ingetan sama keluarga gua di meguyup, goroman sama tetangga goromannya akur begitu. Jamaah dengan ikhlas atas dasar apa yang diketahui daripada kebaikannya, dia akan berkata khair, luar biasa. Maka dari itu ini malam kita kumpul. Tentunya ini merupakan bukti kalau almarhum ini orang baik. Dari jamaah yang begitu banyak yang turut mendoakannya, tentunya ini adalah merupakan tanda. Mudah-mudahan almarhum diterima amal ibadahnya, diampuni dosa dan kesalahannya, dijadikan kuburnya taman daripada taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Kalau saya bicara terlalu panjang lebar, nanti ujung-ujungnya gumoh. Billahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.